Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini tiada henti-hentinya kita ungkapkan rasa syukur kita yang terdalam atas segala karunia Allah yang telah begitu rupa banyak yang dilimpahkan kepada kita semuanya, hingga pada hari ini kita dapat bersama saudara-saudara kita sesama muslim hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi seruan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan, kita kerjakan pada kesempatan siang ini, Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai amal soleh yang dapat memperberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala peran, atas segala pengabdian yang telah beliau sampaikan kepada seluruh manusia di seantero dunia ini dalam rangka menyampaikan risalah yang mulia, risalah yang paripurna, yaitu risalah al-Islam, hingga sampailah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa membersamainya, melaksanakan apa yang ada di dalamnya hingga akhir hayat kita,
dan kelak bersama-sama Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya di kehidupan akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah sebagai wujud rasa syukur kita dan memberikan nilai dari apa yang telah diabdikan oleh Rasulullah. Pada hari ini kita berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah dengan melaksanakan sesuai makna yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hari ini sedang Jumat Rahimakumullah. Betapa tidak kita harus bersyukur pada kesempatan kali ini, karena sampai detik ini kita masih ditetapkan pada keimanan dan keislaman kita, yang itu merupakan jalan satu-satunya, jalan paripurna, yang merupakan jalan kebenaran dan keselamatan yang saat ini kita yakini. Dan secara historis maupun secara ilmiah telah terbukti bahwa Islam adalah jalan-jalan kebenaran yang paling logis dan universal yang dapat diterima oleh siapapun, yang itu juga semuanya tentu kita dasari dengan keyakinan yang sangat tinggi. Hari ini sedang Jumat Rahimakumullah. Pada momen Rabiul Awal ini, di mana ini merupakan bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu juga bagian dari yang perlu kita syukuri. Karena dengan momen ini kita membuka kembali lembaran-lembaran kehidupan, sejarah yang telah beliau jalani dalam rangka di awal beliau menyampaikan risalah Islam ini hingga akhir hayat beliau. Betapa itu semuanya menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang patut kiranya kita kembali buka. Lebih-lebih di saat kita sudah begitu ramai dengan momen-momen kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengenang kembali, menapaktilasi apapun yang telah beliau lakukan pada kesempatan masa kehidupan beliau. Lebih-lebih di zaman saat ini, di mana kita sungguh membutuhkan contoh, membutuhkan teladan bagaimana satu hal itu dijalani. Dan di dalam Islam sungguh telah tersedia secara lengkap, mulai dari Al-Quran yang telah Allah sampaikan kepada Rasulnya, kemudian dicontohkan dengan sunnah-sunnah maupun contoh dari kehidupan beliau. Semuanya ada dan menjadi salah satu jembatan solusi bagi kita dalam menghadapinya. Dan itulah yang senantiasa kita sampaikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga generasi-generasi yang akan datang. Betapa sempurnanya Islam ini, betapa sempurna din ini dengan kehadiran Rasulullah SAW, Rasul yang sangat mulia, dan kita pun tidak melebihi perlakuan kita. Selain kita menganggapnya sebagai Rasul, menganggapnya sebagai utusan, dan tidak pernah menaikkan derajatnya sebagai sembahan. Dan ini pun sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Inilah penegasan Al-Quran. Dan beliau sendiri pun juga menegaskan bahwasanya kehadiran beliau dalam rangka menyempurnakan akhlak, memberikan contoh bagaimana masyarakat itu berbuat, bertindak dalam kehidupan keseharian mereka. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kesolihan akhlak. Maka ini mari kita jadikan pedoman. Betapapun kita memuliakan Rasulullah SAW, betapapun beliau seorang manusia paripurna, manusia mulia, namun kita tidak pernah menaikkan derajatnya sebagai sembahan. Kita tidak pernah menaikkannya sebagai ilahi yang menyejarkan posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah jika sampai terjadi. Maka di hari-hari yang ramai dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita buka kembali selembar-lembar sejarah itu, senantiasa sembari kita menegaskan bahwa ada pribadi yang sangat mulia yang memberikan contoh bagaimana suatu tatanan kehidupan sosial itu ada, dan beliau adalah contohnya. Salah seorang penulis barat yang berkebangsaan Amerika pernah menulis pada tahun 1978, yaitu Michael Hart, yang pernah menuliskan bahwa 100 orang paling berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan Rasulullah SAW pada urutan nomor 1. Beliau ini bukanlah seorang muslim. Penulis tersebut bukan seorang sejarawan, seorang alfisika. Namun bagaimana beliau menyelami kehidupan Rasulullah, belum menempatkan Rasulullah sebagai orang paling berpengaruh di seluruh dunia nomor 1. Mengapa beliau memberikan penjelasan seperti itu? Salah satunya karena Rasulullah SAW bertanggung jawab secara penuh atas terlaksananya
atas terrealisasinya akhlak-akhlak, perilaku, perbuatan, moral yang ada dalam masyarakat. Bahkan beliau menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Apapun yang ada dalam kehidupan kita tidak pernah merujuk selain kepada beliau. Bagaimana beliau mengatasi suatu masalah, bagaimana kehidupan beliau dalam rumah tangga, bagaimana kehidupan beliau dalam bertetangga, bermasyarakat maupun bernegara. Inilah narasi-narasi positif yang senantiasa kita kembangkan. Rasulullah SAW adalah seorang pemberi tauladan bagi kita, termasuk juga untuk generasi-generasi kita. Dan inilah yang akan senantiasa kita dengungkan. Meskipun kita ini adalah umat yang tinggal jauh dari tempat lahir beliau, kurang lebih 10.000 km, dan juga umat yang hidup pada masa yang dengan jarak kurang lebih 1.500 tahun. Tentu kita tidak mengenal beliau secara fisik. Namun mengapa beliau begitu dekat dengan kehidupan kita? Begitu dekatnya kehidupan kita, seolah-olah kita ingin benar-benar melihat beliau hadir di antara kita. Ini tidak lain karena narasi-narasi positif yang senantiasa dibangun melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui kehidupan, dan juga sirah-sirah yang telah diciptakan oleh para pendahulu kita. Dan ini juga yang akan kita teruskan pada generasi-generasi kita pada saat yang lain. Maka mari pada kesempatan momen Rabiul Awal ini kita tegaskan itu semuanya, bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi contoh tauladan yang sangat baik, dan tidak pernah kita ini memuliakan beliau melebihi kehidupan beliau sebagai seorang Rasul, tidak pernah menaikkan derajat beliau sebagai sembahan. Begitu rupa kita membangun narasi-narasi positif di kalangan masyarakat kita. Namun ada saja sebagian masyarakat yang berusaha mengcounter narasi-narasi positif tersebut, narasi-narasi yang sebaliknya, yang berusaha disematkan kepada beliau, yang berusaha dituduhkan kepada beliau. Hanya pada masalah-masalah sebenarnya sangat bisa dijawab. Kenapa ini mereka lakukan? Pertama, karena mereka sudah tidak bisa lagi mengotak-atik satu pedoman yang sangat mutlak bagi umat Islam, yaitu Al-Quran. Betapa Al-Quran ini sudah tidak bisa diutak-atik lagi oleh mereka. Maka alternatifnya para pembenci-pembenci itu mengarahkan narasi-narasi negatif mereka kepada beliau. Mulai dari tuduhan beliau seorang poligami, kemudian pedofili, hingga kemudian menyematkan tuduhan bahwa Islam dikembangkan dengan kekerasan atau jalan perang. Inilah jalan-jalan yang narasi-narasi yang perlu kita counter sedemikian rupa. Padahal itu hal-hal yang bisa kita jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui, dan tentu ditunjang dengan keyakinan yang sangat baik. Mengenai poligami Rasulullah SAW, betapa kita harus menilik sejarah bahwa pada masa itu betapa seorang penguasa, raja tidak pernah ada larangan untuk beristri ataupun memperbudak wanita melebihi yang mereka inginkan. Bahkan tidak hanya 4, tidak hanya berapapun, bahkan bisa jumlahnya puluhan, bahkan bisa ratusan. Maka Islam hadir sebagai solusi untuk membatasi apa kebiasaan-kebiasaan yang kiranya tidak wajar pada masa itu. Maka kehadiran Rasulullah SAW sungguh sebagai pembawa solusi, bukan pembawa suatu ajaran yang baru yang seolah-olah beliau melegalkan adanya poligami. Meskipun itu tidak dilarang, tapi menjadi sebuah solusi bagi sekelompok dari kita. Kemudian tuduhan atas pedofili, yaitu satu kebiasaan yang tidak baik, di mana seorang yang sudah dewasa dianggap melanggar kehidupan seksualitasnya bersama anak-anak. Ini pun juga narasi-narasi yang sesungguhnya dapat kita counter. Karena betapapun kita menganggap itu suatu hal, kehidupan masyarakat modern ini itu suatu hal yang dianggap menyimpang. Namun apa yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah sungguh suatu hal yang sesungguhnya jauh dari kehidupan kita. Ini adalah cultural fallacy, kesalahan dalam menilai sebuah kebudayaan pada masa lalu dengan kebudayaan yang terjadi pada masa kini. Sesungguhnya jika memang apa yang dilakukan Rasulullah itu sebagai suatu hal yang bermasalah, maka masyarakat pertama yang seharusnya memeranginya adalah masyarakat pada masa itu. Namun apa yang terjadi? Bahkan seorang kafir pun pada masa itu tidak pernah mempersoalkan apa yang beliau lakukan. Beliau memang menikahi seorang anak yang bernama Aisyah. Maka itu pun tidak menjadi suatu hal masalah pada masa itu. Lalu kemudian datang orang modern yang berusaha mempersoalkan, sembari menarasikan bahwa itu suatu hal yang negatif.
Dan itu semuanya tentu berlaku secara relatif. Apalagi saat ini kita memang begitu banyak paham-paham yang begitu rupa berkembang didasarkan atas berbagai macam pemahaman. Inilah yang perlu kita counter kiranya. Kemudian yang ketiga, tuduhan bahwa Islam adalah agama perang. Mungkin para pembenci itu perlu belajar kembali sejarah. Pada masa itu ada satu kesepakatan universal yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Apabila mereka ingin menguasai suatu bangsa yang lain, baik dari secara fisik kawasan wilayahnya maupun kehidupan sosial masyarakatnya, maka jalan yang harus ditempuh adalah perang. Demikian pula yang terjadi pada masa Rasulullah. Bahkan perang yang pernah beliau lakukan bukan dalam rangka memperluas kekuasaan, namun justru dalam rangka bertahan atas serangan-serangan dari bangsa yang lain. Dan kemudian secara kolektif penduduk dunia itu merasa jenuh, merasa lelah, merasa perang adalah suatu hal yang tidak bermanfaat, maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan persatuan bangsa-bangsa pada tahun 1945. Mungkin gini berkembang pada Perang Dunia I, Perang II, hingga akhirnya terbentuklah PB. Dan disitulah kehidupan masa modern menganggap perang adalah suatu aib, suatu hal yang tidak boleh dilakukan hingga saat ini. Namun secara tidak fair itu kemudian disematkan kepada kehidupan Rasulullah yang juga secara tidak langsung dituduhkan kepada kita. Maka inilah narasi-narasi negatif yang perlu kita counter. Betapapun kita memuliakan, betapapun kita menghadirkan narasi kehidupan Rasulullah pada kehidupan kita saat ini, ada upaya-upaya tertentu yang mencoba untuk mengcounter itu semuanya. Ada orang-orang tertentu yang justru menjadi pembenci yang kemudian membuat narasi-narasi negatif itu seolah-olah tampak benar. Maka inilah yang perlu kita jaga, perlu kita bentengi secara baik dan elegan. Kalau kita perlu berdebat, berdebatlah dengan bijak dan baik, agar itu semuanya tentu menjadi bukti bahwa kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang kita muliakan, namun tentu tidak pernah kita buat menjadi sembahan. Marilah momen Rabiul Awal ini kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan tetap melestarikan ajarannya, tentu yang sesuai dengan yang telah beliau sampaikan melalui Al-Quran, melalui Sunnah, dan semuanya yang kiranya patut kita ikuti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaatnya kepada kita semuanya karena cinta kita kepada beliau, dengan tetap melaksanakan ajaran-ajarannya, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauh segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'a fitnati wal mihan ma dar minha wa ma batan.
Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.